Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini seperti biasa kita akan membahas soal-soal tes wawasan kesehatan haji, di mana soal yang akan kita bahas sebanyak 25 soal. Tapi sebelum itu saya ucapkan permohonan maaf kepada teman-teman yang sudah menunggu video terbaru di channel Bro Budi. Dikarenakan beberapa hari kemarin saya kurang enak badan, jadi ini baru sempat saya bikin konten terbaru. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi calon tenaga kesehatan haji yang berminat untuk datang ke Tanah Suci secara gratis, karena pembukaannya mungkin tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman. Karena di jadwal kemarin dari Puskes Haji perkiraan bulan November. Oke, langsung saja kita bahas. Soal nomor 1, kriteria safari wukuf adalah sebagai berikut kecuali A. bukan salah satu di atas, B. untransportable, C. hemodinamik, MAP paling rendah 65 mmHg, D. kesadaran baik, E. saturasi oksigen lebih dari 85 dengan asal kanul 2-3 liter per menit. Nah, jawabannya adalah B. untransportable karena pertanyaannya itu kecuali. Oke, lanjut ya. Soal nomor 2, dasar hukum perundang-undangan dalam penyelenggaraan haji dan umroh adalah A. UU nomor 13 tahun 2008, B. UU nomor 23 tahun 2011, C. UU nomor 12 tahun 2019, D. UU nomor 8 tahun 2019, dan E. UU nomor 32 tahun 2009. Nah, jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Soal nomor 3. Sebutkan nomor dan tahun peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor yang mengatur tentang penyelenggaraan kesehatan jamaah haji. A. nomor 23 tahun 2016, B. nomor 63 tahun 2016, C. nomor 12 tahun 2012, D. nomor 32 tahun 2016, E. nomor 62 tahun 2015. Nah, jawabannya adalah E. nomor 62 tahun 2015. Soal nomor 4. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jamaah haji merupakan hal wajib yang harus dilakukan oleh seluruh jamaah haji sebelum berangkat ke Arab Saudi. Rekapitulasi hasil pemetaan istitoah kesehatan jamaah haji dilaporkan kepada A. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes, B. Gubernur, C. Kepala Daerah Kabupaten Kota, D. Kepala RSUD setempat, E. Kepala Daerah Kabupaten Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, jawabannya Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes dalam bentuk aplikasi Sisko Hatkes ya teman-teman ya. Soal nomor 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 mengatur tentang A. petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Tanah Suci, B. petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia, C. petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, D. petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di tingkat provinsi, dan E. petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di embarkasi. Nah, jawabannya adalah C. petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Soal nomor 6. Salah satu rumah sakit Arab Saudi yang menjadi rujukan jamaah haji di kota Mekah adalah A. Al-Bait Medical Center, B. Saudi German Hospital, C. RS Uhud, D. Shifa Hospital, dan E. RS An-Nur. Nah, jawabannya adalah Rumah Sakit An-Nur, E teman-teman ya. 7. Manasik kesehatan haji harus diselenggarakan terstruktur dan masif. Apa makna sistematis pada penyelenggaraan kesehatan haji? A. dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota serta KBIHU. B. dilaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota.
C. Dilaksanakan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga puskesmas sesuai dengan kewenangannya. D. Dilakukan secara mandiri oleh organisasi masyarakat Islam dan organisasi seminat yang memiliki kapasitas dan sumber daya. Dan E. Dilaksanakan dari Aceh hingga Papua. Nah, jawabannya adalah B. Dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, jawaban terstruktur, sistematis, dan masif sering keluar ya teman-teman. Pokoknya teman-teman apalin, kalau terstruktur berarti dia dari tingkat pusat sampai ke bawah. Kalau sistematik itu dari perencanaan, pelaksanaan sampai nanti evaluasi. Dan kalau masif itu dari Aceh hingga Papua. Oke? Paham ya teman-teman ya kalau ketemu soal-soal yang seperti ini. Soal nomor 8. Nama bandara Arab Saudi di kota Jeddah adalah A. King Fahad Airport, B. King Khalid International Airport, C. King Abdul Aziz International Airport, D. Muhammad bin Salman Airport, dan E. Amir Muhammad bin Abdul Aziz Airport. Nah, jawabannya adalah C. King Abdul Aziz International Airport. Soal nomor 9. Kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jamaah haji dapat menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama Islam adalah pengertian A. Istitoah mabrur jamaah haji, B. Istitoah rohani jamaah haji, C. Istitoah kebugaran jamaah haji, D. Istitoah jasmani jamaah haji, dan E. Istitoah kesehatan jamaah haji. Nah, jawabannya tentu saja E. Istitoah kesehatan jamaah haji. Soal nomor 10. Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi adalah A. Serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di embarkasi. B. Serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan haji di tanah air. C. Serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di dalam dan di luar negeri. D. Serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Timur Tengah. Dan E. Rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Nah, jawabannya adalah E. Serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Oke. Nah, di video sebelumnya saya sering menjelaskan tentang tugas-tugas TKHI, yaitu dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Sebenarnya tiga inti itu ya teman-teman, tugas kita sebagai TKHI yang nanti mendampingi jamaah haji Indonesia dalam melaksanakan ibadah hajinya di sana. Oke. Soal nomor 11. Jamaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji dengan kriteria kondisi klinis yang mengancam jiwa kecuali A. CKD stadium 4 dengan hemodialisa reguler, B. Anemia grafis, C. Stroke hemoragi luas, D. Gangguan jiwa berat, dan E. AIDS stadium 4 dengan infeksi oportunis. Nah, jawabannya adalah B. Anemia grafis. Nah, teman-teman, di video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan kenapa jawabannya anemia grafis ya. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan ulang soal ini ya. Soal nomor 12. Jamaah haji harus menempuh perjalanan udara yang cukup lama dengan pesawat terbang di tanah air ke Arab Saudi, begitupun sebaliknya. Agar kondisi kesehatan tetap terjaga dengan baik selama melakukan perjalanan, sebaiknya petugas dapat menyampaikan hal-hal yang dapat dilakukan oleh jamaah haji di dalam pesawat. Upaya apa yang dilakukan untuk menjaga agar kondisi baik selama melakukan perjalanan dalam pesawat? A. Pelembab kulit dan bibir tidak perlu digunakan. B. Tidur 9 jam dan istirahat selama di pesawat. C. Jalan-jalan di pesawat. D. Melakukan peregangan tubuh di dalam pesawat dan hindari duduk statis.
dengan melipat tungkai dan kaki. Dan E, menggunakan baju hangat, selimut, dan kaos kaki, membatasi minum air agar tidak sering BAK. Nah, jawabannya tentu saja adalah D, melakukan peregangan tubuh di dalam pesawat dan hindari duduk statis dengan melipat tungkai kaki. Oke, lanjut ya. Penyelenggaraan kesehatan haji di tingkat provinsi merupakan tanggung jawab A, Pusat Kesehatan Haji, B, Dinas Kesehatan Provinsi, C, Kantor Kementerian Agama, D, Puskesmas Kecamatan, dan E, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, jawabannya adalah B, Dinas Kesehatan Provinsi. Makanya nanti saat teman-teman saat jadi TKHI Kloter, nanti sering koordinasinya dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Oke. Soal nomor 14. Safari wukuf adalah A, pelayanan wukuf di Arafah bagi jamaah haji di KKHI Mekah berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kadaker. B, pelayanan wukuf di Arafah bagi jamaah haji di KKHI Mekah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh TKHI. C, pelayanan wukuf di Arafah bagi jamaah haji di KKHI Mekah berdasarkan kriteria yang ditetapkan. D, pelayanan wukuf di Arafah bagi jamaah haji di KKHI Mekah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KKHI. E, pelayanan wukuf di Arafah bagi jamaah haji di KKHI Mekah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KBIH. Nah, jawabannya adalah D, pelayanan wukuf di Arafah bagi jemaah haji di KKHI Mekah berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh KKHI. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sering mendengar haji adalah wukuf di Arafah. Nah, maka setiap jamaah haji pasti melakukan wukuf untuk melaksanakan wukuf di Arafahnya. Tapi saat jamaah sakit atau sedang dirawat di KKHI Mekah, ada program namanya Safari Wukuf. Jadi jamaah-jamaah yang dalam keadaan sakit yang tentu saja transportable nanti akan dibawa ke Arafah menggunakan ambulan atau bus yang lengkap dan ada tenaga medis segala macam. Nanti mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Oke, paham ya? Nanti prosesnya nanti biasanya dari TKHI melaporkan ke KKHI atau sektor untuk pelaksanaan safari wukufnya nanti diseleksi oleh bagian KKHI. Oke, lanjut ya. Soal nomor 15. Pada saat jamaah haji kembali ke tanah air, banyak kegiatan yang dilakukan agar jamaah haji tetap dalam kondisi sehat. Selama 14 hari masa kepulangan dari Arab Saudi, jamaah haji mendapatkan A, membawa kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji K3JH saat pulang ke rumah. B, kunjungan rumah dari petugas puskesmas untuk memantau kesehatan jamaah haji yang pulang dari tanah suci. C, fasilitas jalan-jalan bersama keluarga. D, petugas mendampingi jamaah perlu pengaturan posisi duduk agar jamaah dengan resiko tinggi dapat terpantau secara efektif. Dan E, pakai alat pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan. Nah, jawabannya adalah B, kunjungan rumah dari petugas puskesmas untuk memantau kesehatan jamaah haji yang pulang dari tanah suci. Oke, lanjut ya. Soal nomor 16. Jamaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji antara lain dengan kriteria A, suspek dan atau konfirmasi penyakit menular yang berpotensi wabah. B, gastritis akut. C, chronic kidney disease stadium 4 dengan peritoneal dialisis atau hemodialisis reguler. D, tonsilitis akut. Dan E, suspek dan atau konfirmasi penyakit menular yang berpotensi wabah. Nah, berarti jawabannya adalah C, CKD stadium 4 dengan hemodialisis reguler. Oke, berarti ini tahap pemeriksaan yang kedua untuk menentukan istitoah
jamaah haji ya teman-teman ya, yang biasanya dilakukan oleh dinas kabupaten kota. Nah, di sini ada yang tidak memenuhi syarat istitoah, tentu saja dengan pasien CKD yang sudah hadir rutin, dia tidak bisa untuk melaksanakan atau masuk kriteria istitoah. Karena nanti di Saudi kita untuk mendapatkan rumah sakit susah ya teman-teman ya, apalagi dengan fasilitas hemodialisis yang reguler. Oke, itu saja ya. Lanjut ya. Jika prosesi ibadah telah selesai dilaksanakan oleh jamaah haji, maka jamaah perlu menjaga kondisinya agar kembali ke tanah air selalu dalam keadaan prima. Pada saat berada di hotel, jamaah haji sebaiknya memanfaatkan waktu untuk A. makan banyak, B. melakukan ibadah umroh sunnah sebanyak mungkin, C. belanja oleh-oleh, D. kemas barang-barang, dan E. istirahat. Nah, jawabannya tentu saja adalah E. istirahat. Soal nomor 18. Penetapan kriteria istitoah harus melibatkan semua pihak yang menjadi tim penyelenggara kesehatan haji. Apa saja yang dapat dilakukan pada pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji masa keberangkatan? A. Anamnesa, pemeriksaan penunjang, hasil dan rekomendasi dokter. Penetapan istitoah kesehatan, rekomendasi saran rencana tindak lanjut. B. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, rekomendasi dokter spesialis. Diagnosa penetapan istitoah kesehatan, rekomendasi saran dan rencana tindak lanjut. C. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, hasil dan rekomendasi dokter, diagnosa penetapan istitoah kesehatan, rekomendasi saran rencana tindak lanjut. D. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, hasil dan rekomendasi dokter, penetapan istitoah kesehatan, rekomendasi saran rencana tindak lanjut. Dan E. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, hasil dan rekomendasi dokter spesialis, diagnosa penetapan istitoah kesehatan, rekomendasi saran rencana tindak lanjut. Nah, jawabannya adalah E. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, hasil dan rekomendasi dokter spesialis, diagnosis penetapan istitoah kesehatan, rekomendasi saran rencana dan tindak lanjut. Oke. Soal nomor 19. Pengaturan istitoah kesehatan haji bertujuan untuk terselenggaranya pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jamaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Dalam Permenkes nomor 15 tahun 2016 tentang istitoah kesehatan jamaah haji, pernyataan ini terdapat pada A. pasal 5, B. pasal 2, C. pasal 6, D. pasal 4, dan E. pasal 3. Nah, jawabannya adalah B. pasal 2 Permenkes nomor 15 tahun 2016. Oke. Soal nomor 20. Selama masa menunggu masa kepulangan, jamaah haji tetap berada di hotel untuk beristirahat dan jamaah haji tetap dalam kondisi prima sebelum kembali ke Indonesia. Jamaah haji diharapkan tetap mematuhi arahan atau himbauan dari petugas, yaitu A. Jamaah haji yang sehat harus menyerahkan kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji K3JH ke puskesmas terdekat dalam kurun waktu 14 hari setelah kepulangan. B. Minum air 200 cc atau 1 gelas setiap jam. C. Belanja oleh-oleh sampai tengah malam. D. Mengisi kartu kewaspadaan kesehatan HAC. E. Menerapkan perilaku hidup bersih PHBS seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup. Nah, jawabannya adalah E. Menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, seperti menjaga kebersihan diri dan lingkungan, konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup. Soal nomor 21. Berdasarkan pemeriksaan kesehatan, masa keberangkatan akan ditetapkan status istitoah kesehatan jamaah haji, yaitu A. Memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara. B. Mandiri pengawasan observasi batal. C. Observasi prima pengawasan dan tunda.
D. Memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, tidak memenuhi syarat. E. Mandiri, berkeadilan, observasi, dan tunda. Jawabannya adalah D. Memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, tidak memenuhi syarat. Nah teman-teman, pada saat pemeriksaan kesehatan tahap 2 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti ditetapkan status Istito A, baik itu memenuhi syarat Istito A, memenuhi syarat dengan pendampingan, baik itu pendampingan keluarga atau obat, tidak memenuhi syarat sementara berarti mesti pengobatan dulu, dan tidak memenuhi syarat berarti tidak bisa berangkat. Ya, jadi teman-teman mesti paham tentang proses atau penetapan kriteria Istito A jemaah haji. Oke? Soal nomor 22. Balasan dari haji mabrur sesuai hadits Rasulullah SAW adalah A. Neraka, B. Pengampunan dosa, C. Sertifikat haji dari pemerintah, D. Surga, dan E. Penambahan pahala. Nah jawabannya adalah D. Surga. Lanjut ya, soal nomor 23. Kegiatan penyelenggaraan haji secara umum, Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan A. Kementerian Pertanian, B. Kementerian Agama, C. Kementerian Perikanan, D. Kementerian Haji dan Umroh, dan E. Kementerian Hukum dan HAM. Nah jawabannya adalah B. Kementerian Agama. Soal nomor 24. Salah satu upaya mempersiapkan Istito A kesehatan haji, jamaah haji melakukan latihan fisik yang diselenggarakan oleh puskesmas atau klinik. Sebelum latihan dilakukan screening dengan pengukuran kebugaran untuk menilai fungsi jantung. Jamaah diminta untuk berjalan konstan sejauh 1,6 km. Metode pengukuran kebugaran ini disebut A. Hopkins Verbal Learning Test, B. 6 Minute Walking Test, C. Rocksport Walking Test, D. MMPI, E. PARQ Test. Nah jawabannya adalah C. Rocksport Walking Test. Soal 25. Penetapan status jamaah haji tidak layak terbang pada pemeriksaan kesehatan di embarkasi dituangkan dalam berita acara kelayakan terbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh A. Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kota, B. Ketua PPIH, C. Ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan, D. Kepala Pusat Kesehatan Haji, dan E. Ketua Kloter. Nah jawabannya adalah C. Ketua PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan. Alhamdulillah sudah 25 soal telah kita bahas. Semoga soal-soal yang sudah keluar, baik itu part 1 sampai sekarang part 6, teman-teman nyimak semuanya, bahkan tentang kisi-kisi juga teman-teman simak, karena waktu tinggal beberapa hari lagi untuk pembukaan dimulai. Untuk itu teman-teman mesti siap, baik itu dari berkas-berkas atau tentang pengetahuan teman-teman. Nah mungkin kedepannya akan sering saya upload. Doakan saja supaya saya sehat-sehat terus ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau jawaban yang kurang sesuai, silakan teman-teman tulis di kolom komentar, supaya channel ini bukan hanya jadi forum pembelajaran, tapi juga forum diskusi untuk kita semua. Karena jujur untuk soal-soal TKHI itu kita susah mendapatkannya ya teman-teman. Sedikit sekali rekomendasi atau referensi yang kita dapat. Ini juga kita dapat soal-soal dari kumpulan soal-soal teman-teman alumni TKHI yang soal-soalnya udah di ujian dan dikumpulkan dan kita bahas dari teman-teman alumni. Jadi barangkali ada salah-salah ya mohon dimaafkan. Oke, itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.